Male, siapa Male? Mohon maaf tadi ada gangguan teknis, ada gangguan internet. Jadi tadi sudah berjalan kurang lebih 20 menit terputus ya karena jaringan bermasalah. Mudah-mudahan berikutnya lancar. Ya, silakan kepada para siswa, alumni, juga teman-teman, sahabat. Kita ngobrol malam hari ini. Malmingan lewat TikTok. Iis sudah bergabung, Iis. Ada jaringan bermasalah, jadi tadi terputus. Putri Hania sudah hadir. Silakan dibagikan live-nya. Putri Hania. Oh, Dela ya. Ya. Dela udah hadir. Terima kasih. Free. Sambil menunggu jam tidur. Oh, Najwa ya. IPA 6 sudah hadir. Najwa sudah hadir. Waalaikumsalam. Is hadir ya. Yuk kita ngobrol sampai jam 9.30. Tidurnya jam 10, ngobrol sampai jam 9.30. Diajak yang lainnya, teman lainnya diajak biar bisa gabung. Ya besok wajib hadir semuanya. Besok wajib hadir pengajian. Mungkin lebih awal ya sekarang. Jam 5:15 sudah mulai ngaji sekarang. Karena subuh sekarang lebih awal, jam 4 lebih 10 menitan ya. Jadi kita akan lebih awal tayangnya untuk acara ngaji besok. Semuanya wajib hadir. Ya, jam 5.15 sudah mulai masuk ke acara ngaji bareng setiap Ahad pagi. Ya, Ahad pagi kita akan kembali melaksanakan kegiatan kajian Ahad pagi. Ada tilawah dan ada kajian maknanya. Jangan telat masuknya. Setelah sholat subuh jangan tidur dulu biar tidak kesiangan.
Ya, kita sambil jalan, ya sambil jalan kita mulai. Mudah-mudahan teman yang lain bisa nyusul ikut gabung dalam acara ngobrol bareng sambil nunggu waktu tidur jam 10.00. Jadi kita awali dengan kajian malam hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan taraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini, sampai malam hari ini, malam Ahad, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, ya, nikmat yang begitu banyak. Ya, Faiza hadir ya. Nikmat hidayah iman, hidayah Islam, ya, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga kita malam ini bisa bergabung kembali, bisa hadir bersama-sama dalam kajian rutin obrolan bareng setiap malam dari mulai pukul 8.30 ya, 20.30 sampai dengan jam 21.30 ya, sampai jam 9.30 sampai setengah 10. Jadi kita sambil menunggu jam tidur, kita ngobrol dulu untuk menambah ilmu kita, ya. Nanti ada tanya jawab, ada diskusi, ada penyampaian saran. Jadi berharap akan menambah ilmu kita. Karena kita berislam itu harus mempelajari Islam itu sendiri, ya. Kita kaji, kita pahami, kita dalami, sehingga kita akan terus semakin paham tentang Islam, ya, gitu. Dan baiklah, pada malam hari ini kita akan ngobrol, kita akan mengkaji, membahas yang berkaitan dengan pendidikan, ya, pendidikan. Kemarin telah kita bahas, ya, kita bahas sejumlah problematika terkait pendidikan nasional, terkait dengan peserta didik, dan juga terkait tentang pendekatan yang dilakukan oleh para pendidik di sekolah. Ada sedikit atau mungkin ada banyak masalah, ya, ada banyak masalah di mana dalam sisi amaliyah itu yang harus kita bangun. Terus akhlak karimah juga, akhlak yang mulia harus kita bangun. Jadi kita, pendidikan kita yang kita jalani pada hari ini, ya, yang berjalan beberapa periode ini, kita baru fokus kepada penguasaan aspek pengetahuan di kognitifnya. Jadi kalau kita bicara kognitif, pengetahuan, itu sudah berharap sudah mencapai target, ya, mencapai target. Jadi kalau kita ada secara
internasional, ya, ada olimpiade sains, ya, matematik, fisika, kimia gitu. Indonesia selalu mendapatkan juara, ya, selalu memenangkan olimpiade dunia dalam bidang sains. Karena tadi dari sisi pengetahuan kognitif itu sudah mendekati, ya, mencapai target. Tapi yang jadi masalah adalah pada pembinaan ibadah dan akhlak. Ini yang harus kita garap hari ini ke depan. Jadi kalau itu tidak kita garap dan tidak menjadi perhatian dari pihak pendidik, juga dari pihak manajemen sekolah, itu akan sulit, ya, akan sulit itu. Akan sulit menghasilkan output pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, ya, di mana kemarin saya sudah sampaikan bahwa tujuan pendidikan itu kan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, ya, berakhlak mulia, kemudian kecerdasannya terbangun, juga ada keterampilannya, dia terampil. Jadi beriman, bertakwa, berakhlak, cerdas, dan terampil. Itulah tujuan yang akan kita raih dari pendidikan itu. Nah, itu semua sampai hari ini belum kita raih, ya, karena tadi ada banyak faktor. Ya, maka dari itu pada malam hari ini kita akan membahas tentang 10 karakter guru, ya, 10 karakter pendidik. Jadi untuk mencapai, Waalaikumsalam, siapa nih, Vin, ya, Waalaikumsalam, Kirana hadir, ya, Kirana, pas satu. Sekali lagi, jadi untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal, ya, maka para pendidik itu, para guru, para pengajar itu harus memiliki 10 karakter, ya, 10 kompetensi. Nah, dari 10 itu malam hari ini kita akan bahas satu karakter. Mungkin nanti secara bertahap, ya, secara bertahap kita akan membahas 10 karakter itu. Nah, diharapkan dengan memiliki karakter yang dikehendaki oleh Islam itu nanti akan tercapai tujuan pendidikan yang sudah dirancang oleh pemerintah, oleh para praktisi pendidikan. Nah, yang pertama, yang paling dasar harus dikuasai, dimiliki oleh seorang guru adalah, yang pertama adalah salimul akidah. Ini yang paling pertama harus dimiliki oleh seorang, yaitu adalah apa? Salimul akidah. Apa itu? Adalah akidah yang selamat, akidah yang lurus, ya, akidah yang bersih, keimanan dalam hati yang menghunjam ke dalam dada, itu yang pertama. Jadi yang paling dasar, seorang guru harus punya akidah yang kuat. Akidah itu artinya apa? Keimanan, keyakinan tentang adanya Allah, bahwa Allah adalah Rabb. Jadi seorang guru punya keyakinan di dalam jiwanya bahwa Allah adalah Rabb. Apa itu Rabb? Adalah pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Itu yang paling awal. Jadi yakinkan dalam diri kita para pendidik bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Alam ini ada karena ada yang menciptakan. Siapa? Adalah Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan, Allah pun mengaturnya, sehingga tidak ada
eh, benturan di antara alam semesta ini. Tidak ada masalah yang serius terkait alam semesta ini. Kemudian juga Allah pun memeliharanya biar langgeng, selamat alam semesta ini. Itulah yang paling dasar, bahwa yakinkan dalam diri kita Allah adalah satu-satunya Rabb. Ya, Allah adalah pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Kita bacakan dalam setiap hari ketika sholat, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Rabb Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan melihara alam semesta. Waalaikumsalam. Siapa nih? Jas apa nih? Oh, Genta 9B hadir ya. Oh ya, makasih udah hadir. Jadi guru itu yang paling awal harus punya keimanan kepada Allah. Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Dan yang kedua, setelah mengimani Allah sebagai Rabb, maka dia pun harus meyakini Allah adalah ilah. Apa ilah? Tuhan yang layak disembah oleh seluruh umat manusia. Jadi kita hanya dibolehkan menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Karena Allah adalah ilah. Karena Allah adalah pencipta alam, maka hanya kepada Allah kita menyembah itu. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Nah, kita katakan setiap saat la ilaha illallah, ya. Artinya apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Ilah, Tuhan, ilah itu yang layak disembah, ya, diibadahi, ilallah, kecuali Allah, gitu. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah, gitu. Itu yang kedua, namanya tauhid uluhiyah. Yang pertama tauhid rububiyah, ya, mengesahkan Allah yang telah menciptakan alam semesta. Yang kedua, mengesahkan Allah Tuhan yang layak disembah oleh manusia. Yang ketiga adalah kita meyakini Allah lah tempat meminta, Allah tempat bergantung semua makhluk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, ya. Jaki Patiga hadir ya. Ya, bertahan sampai selesai, jangan kabur lagi. Bisa? Ya. Jadi yang ketiga, kita hanya meminta tolong hanya kepada Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah. Ya, jadi ketika ada masalah yang rumit, super rumit, termasuk mendidik anak-anak di kita di kelas, di sekolah, ketika ada masalah, ya, maka kita mintalah kepada Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah, minta ke orang yang sudah wafat, minta ke kuburan, ya. Wah, macam-macam lah kuburannya, ya. Ada yang orang yang dikeramatkan, atau sampai mungkin sampai ke tingkat wali, ya. Minta-minta ke situ, itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Jadi ketika ada problem yang rumit, yang sulit terkait kehidupannya, terkait aktivitasnya dalam kegiatan pendidikan, maka kuncinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tingkatkan ibadahnya. Nah, setelah itu baru kita meminta kepada Allah secara intensif. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Minta tolong dulu, nah, ibadahnya nyusul. Nah, itu salah. Jadi kalau kita lihat susunan di Al-Fatihah itu kan iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, terus kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, gitu. Setelah ibadah yang intensif, baru di situ kita minta tolong kepada Allah. Yakin dikabul.
Tapi kalau tidak pernah beribadah, tidak dekat dengan Allah, tiba-tiba minta kepada Allah, kata Allah, ini siapa tidak pernah datang kepadaku, dipanggil berkali-kali tidak datang, dipanggil subuh tidak datang, dipanggil zuhur tidak datang, dipanggil asar tidak datang, dipanggil maghrib tiba-tiba datang, minta sesuatu kepada Allah. Itu maka Allah akan mengabaikan permintaan kita gitu. Jadi yang ketiga, guru yang baik itu adalah ketika ada problem yang rumit itu, maka dia minta tolong hanya kepada Allah. Tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Itu syirik yang sangat besar gitu. Kenapa? Karena Allah lah yang mengendalikan alam semesta ini. Allah yang menggenggam diri kita. Ya, ketika kita ada problem tentang anak didik kita, sangat sulit untuk mengubah anak ini, ya kita serahkan kepada Allah. Yang punya hati kan Allah. Yang punya jasad itu kan Allah, yang punya hati, yang punya pikir kan hanya Allah. Maka untuk urusan anak didik kita ya udah serahkan kepada Allah. Kita hanya berikhtiar saja, tapi nanti yang mengubah hati manusia itu Allah lah. Kita hanya ikhtiar saja, menasehati, membimbing, mengarahkan. Maka nanti ketika berharap anak itu berubah, ya kita serahkan kepada Allah. Tidak usah meminta kepada dukun, ya, atau dengan jampe-jampe yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga, ya. Jadi dia hanya meminta tolong itu kepada Allah. Nah kemudian pendidik yang betul-betul punya keimanan yang kuat, ya, keyakinan yang kuat, yang kokoh, maka dia di dalam melaksanakan tugas itu betul-betul karena Allah, ya. Jadi dengan keimanan yang kokoh dia bertindak, berbuat, ya semata-mata mengharap ridho Allah, tidak karena yang lain. Ya, jadi kalau dia punya iman yang kuat, yang kokoh, yang menghujam dalam jiwanya, maka dia bergerak, bertindak, itu karena mengharap ridho Allah, semata karena Allah, tidak mengharapkan yang lain-lainnya, apalagi yang sifatnya material. Ya kita serahkan kepada Allah, nanti Allah yang kita berikhtiar mendidik anak itu ya karena Allah. Kita sering berikrar di dalam sholat kita, ya, ketika dalam doa iftitah itu, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, kita katakan dalam sholat itu, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya karena Allah, mengharap ridho Allah, tidak ada yang lain. Jadi sholat kita sholat itu karena mengharap ridho Allah, bukan karena mengharapkan pujian daripada yang lain. Ya, sholat kita, ibadah kita, apa bentuk ibadah kita, ya, sholatnya, zakatnya, puasanya, haji, termasuk mendidik itu. Mendidik itu kan ibadah dalam Islam itu harus karena Allah, ya.
Jadi sholat kita, ibadah kita, termasuk pendidik kita ya karena Allah. Hidup kita, mati kita ya hanya untuk Allah ya, karena tidak karena yang lainnya gitu. Itu yang menjadi apa, yang menjadi penggerak dalam diri seorang pendidik muslim itu. Ya, karena tanpa ada keikhlasan ya. Siapa 2002 itu? Siapa namanya? Siapa Star itu? Bisa hadir ya, 2022, berarti udah 3 tahun ya, 2 tahun ya baru lulus itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa untuk menjadi pendidik yang dapat menghasilkan output pendidikan yang berkualitas ya, menjadi output anak didik yang betul-betul punya keimanan, punya ketakwaan, punya akhlakul karimah, itu akan dibentuk oleh guru-guru pendidik yang memang punya ketakwaan, punya keimanan yang kuat. Karena rumusnya apa? Orang tua yang soleh akan menghasilkan anak-anak yang soleh. Orang tua yang bertakwa, yang berakhlak, itu akan melahirkan anak didik yang bertakwa dan berakhlakul karimah. Itu rumus, itu formula yang mutlak ya, insya Allah akan. Kenapa? Karena orang yang punya keimanan, punya ketakwaan yang kuat, dia punya misi yang jelas. Jadi guru yang punya keimanan yang kokoh, punya ketakwaan yang kuat ya, punya akhlak yang mulia, itu punya target ya. Targetnya bukan sekedar ya apa yang saya rasakan selama ini ya. Target saya apa? Anak ini harus menjadi ahli ibadah. Kita berikhtiar di situ. Sekalipun nanti pada akhirnya, pada ujung-ujungnya ya kita serahkan kepada Allah gitu. Tapi kita berikhtiar di situ. Ya, gitu. Jadi kita berupaya keras, sekuat tenaga kita korbankan waktu kita di luar jam belajar. Ya, kita korbankan waktu, tenaga, pikiran itu ya, agar anak didik kita tidak sekedar pandai menjadi ilmuwan, tidak. Tapi dia punya target agar anak didik menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang ahli ibadah, dia anak-anak yang punya akhlak mulia begitu. Nah, itu dibutuhkan pendidik seperti itu ya. Jadi kalau keimanannya belum diperkokoh, belum diperkuat, ketakwaannya lebih kuat ya, nanti pada misinya ya, pada aksinya itu tidak maksimal. Tadi hanya sekedar bagaimana mentransfer ilmu saja. Sementara urusan-urusan yang lain, urusan ibadahnya, urusan akhlaknya kadang-kadang belum terperhatikan dengan maksimal. Baru sekedar bagian-bagian yang pokoknya saja ya, yang hal yang mendasar belum dibangun dengan baik gitu. Jadi insya Allah, jadi kalau salimul akidah ini dimiliki oleh para pendidik muslim, para dewan guru, akan melahirkan sebuah giroh ya, semangat di dalam jiwanya untuk mencetak, membentuk anak-anak yang punya keimanan, punya ketakwaan,
punya akhlakul karimah. Itulah yang akan menggerakkan diri kita. Tanpa ada giroh Islam dalam jiwanya, maka akan sulit. Kita sempat menyimak ya tentang giroh Islam ini, menyimak pernyataan dari pendiri pesantren Gontor Darussalam di Gontor Ponorogo ya. Saya menyimak pendapat dari Pak Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi. Anggis berhadir Gis ya. Gis berhadir, alhamdulillah. Coba perhatikan kalimatnya. Saya sempat menyimak ini pernyataan dari Pak Kiai Abdullah Sukri Zarkasi. Dia sebagai tokoh pendiri dari pesantren Gontor ya, yang sangat terkenal itu. Kata dia begini, al-madatu muhimmatun. Al-madah itu muhimmatun, walakin at-tariqatu ahammu minal madah. Kata beliau, materi pembelajaran itu penting ya, materi belajar itu penting, konten itu penting, materi belajar itu. Walakin tetapi at-tariqah, metode itu lebih penting daripada materi. Nah, kata beliau yang pertama apa? Materi pembelajaran itu sangat penting, tetapi metode lebih penting daripada materi pembelajaran. Jadi sebagus apapun materi pembelajaran, kalau metodenya kurang baik, maka hasilnya tidak maksimal. Ya, itu yang pertama. Jadi kata beliau, materi belajar itu penting, tetapi kata beliau thariqah itu metode lebih penting daripada materi pembelajaran gitu. Mananya apa? Sebagus apapun materi pembelajaran, bagus kurikulumnya, bagus konten pembelajarannya, tapi kalau metodenya kurang tepat ya, maka hasilnya itu tidak akan maksimal. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kata beliau, at-tariqatu muhimmah ya. Metode itu sangat penting. Thariqah itu, metode itu sangat penting, walakin al-mudarrisu ahamu minat thariqah, tetapi guru itu lebih penting daripada metode. Saya ulangi lagi, dari kata beliau, at-tariqatu muhimmatun. Metode itu penting, walakin tetapi al-mudarrisu, guru itu lebih penting daripada metode. Mananya apa? Sebagus apapun metode ya, kalau tidak mampu mengajar dengan metode itu, maka hasilnya itu tidak maksimal. Sebagus apapun metode ya, kalau gurunya tidak mampu menerapkan metode itu dalam mengajar, maka hasilnya pun tidak maksimal. Itu yang kedua, kata Pak Kiai Abdullah Sukri Zarkasi. Metode itu penting, tapi lebih penting lagi guru gitu kan gitu. Jadi sebaik apapun metode, kalau gurunya tidak bisa ya tetap tidak maksimal gitu. Sekarang yang ketiga, al-mudarrisu muhimmatun. Guru itu penting ya, walakin rohul mudaris ahamu minal mudaris, tetapi jiwa guru lebih penting daripada guru. Ulangi kalimatnya ya, al-mudarisu muhimmatun. Guru itu penting, sangat penting, walakin tetapi rohul mudaris, roh guru itu lebih penting daripada guru. Jadi guru yang hebat itu dia punya jiwa apa? Jiwa agama dalam dirinya. Ya, tidak hanya guru, dalam jiwa guru itu ada giroh, ada semangat beragama yang kuat, ya. Nah, giroh itulah nanti akan mendorong guru itu untuk memahami Islam dengan baik, ya. Dan dia pun mengamalkan Islam dalam kehidupannya, dan ini akan berdampak kepada anak didiknya, dan nanti anak guru yang
punya giro Islam yang kuat, yang baik, itu akan ditularkan, akan ditransfer ke anak didiknya, sehingga dia pun punya target bahwa anak didik saya adalah orang-orang yang harus punya semangat agama yang kuat gitu. Jadi bukan sekedar mentransfer ilmu saja menjadi orang-orang yang cerdas, yang pintar ya gitu. Tetapi guru yang punya jiwa agama, punya giroh Islam yang kuat, yang baik, maka dia akan punya misi agar anak didiknya menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul memahami agama dan menjalankan agama kehidupannya. Ya, itu akan ditransfer ke anak-anak semangat beragamanya itu. Itu maka kenapa Pak Kiai dari Gontor seperti itu? Karena tadi, jadi kalau guru tidak punya jiwa agama, ya, tidak punya jiwa agama guru itu, maka tidak mungkin dia akan menanamkan nilai agama ke dalam anak didik itu. Ya, gitu. Kalau hanya punya modal kepandaian saja, kompetensi keilmuan saja, tetapi dia tidak punya giroh agama yang kuat dalam jiwanya, ya tadi paling sekedar ngajar saja, menyampaikan materi kepada anak-anaknya. Nah, sementara urusan-urusan ibadah anak-anak kita, ya, nanti udah hadir ya IPA 2. Jadi urusan-urusan ibadah, urusan akhlak kadang-kadang tidak terperhatikan. Nah, sementara hari ini masalah kita ada di masalah demoralisasi yang sangat hebat. Ya, jadi hari ini negeri kita mengalami sebuah degradasi moral yang sangat-sangat hebat. Ya. Dari mana kita mengurai masalah itu? Ya, dari pendidikan ini. Karena para pelaku itu adalah produk pendidikan, ya. Jadi para pejabat negara, kepala daerah yang terlibat dalam tindakan korupsi itu kan produk pendidikan. Mungkin rencana ada pendidikan yang keliru di situ. Ya, ada pendekatan pendidikan yang kurang tepat, kurang pas, sehingga nanti tidak mengokohkan akhlaknya, tidak mengokohkan keimanannya dalam jiwanya. Maka sekarang ini harus menjadi suatu perhatian kita semua, ya. Jadi mari kita para pendidik muslim di berbagai jenjang pendidikan, dari tingkat TK, PAUD, tingkat SD, ya, yang sekolah yang paling dasar SD, terus di SMP, MTS, kemudian juga dari SMA, ya, SMK, dan yang satu level itu juga termasuk di perguruan tinggi, ya, para dosen-dosen. Sekarang kita harus memperhatikan aspek moral dan ibadah ini. Ibadah kita bangun nanti akan berimbas kepada akhlak yang mulia. Jadi kalau hanya kita mentransfer ilmu saja, mengajar sampai tuntas, ilmu tersampaikan dengan baik, tetapi aspek ibadah tidak terperhatikan, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibimbing, itu akan berdampak pada moralitas. Ya, jadi dari sisi moralnya, akhlaknya akan terjadi masalah yang sangat berat. Sementara kehidupan yang kita jalani hari ini, itu bukan sekedar masalah kecerdasan, yang adalah masalah dibina ibadahnya, dibina sholatnya, ya, kedekatan dengan Qurannya dibina dengan baik secara intensif di kelas maupun di luar kelas, itu pembinaan yang intensif,
Saya yakin dalam hitungan 10 tahun ini akan terjadi perubahan, ada revolusi di situ ya, ada perubahan yang sangat cepat itu. Tapi tadi ada nggak kemauan dalam diri itu? Makanya tadi yang ditumbuhkan adalah jiwa agama harus ada dulu itu. Kalau jiwa agama sudah kuat, sudah kokoh, nanti ada satu peduli yang sangat tinggi, ada perhatian yang sangat serius terhadap anak didiknya. Ya, di kelas dia banyak memberikan motivasi, banyak memberikan arahan, bimbingan yang intensif. Dan itu tidak cukup dalam kelas saja, maka di luar kelas pun akan terus melakukan satu pendekatan yang Islami kepada anak didiknya, dan saya yakin hasilnya akan lebih hebat, hasilnya akan luar biasa ya gitu, akan luar biasa, akan kita petik nanti suatu waktu. Tapi kalau hari ini kita membiarkannya, tidak ada upaya-upaya yang serius dari diri kita, para pendidik muslim, maka akan menghadapi sebuah kesulitan di dalam mencetak, membentuk anak didik kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ya, punya kecerdasan dan punya keterampilan yang hebat, punya life skill yang hebat gitu. Itulah hal yang paling mendasar. Jadi kompetensi pertama, karakter pertama seorang pendidik adalah memiliki salimul akidah, ya, punya keimanan yang lurus, punya keimanan yang bersih, bahwa semua gerak-gerik dia, semua aktivitas kita, semua langkah kita adalah semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah tertanam dalam jiwa kita, kita akan betul-betul serius ya mengabdikan diri kita itu untuk mencetak anak-anak yang soleh. Dan yakin kalau itu semua kita miliki ya, semua pendidik punya satu cara pandang yang sama, punya aksi yang sama, punya giroh yang sama, saya yakin hasilnya akan luar biasa. Ketika orang berbicara masalah Indonesia Emas 2045 ya gitu, itu akan kita raih. Karena apa di situ ada ikhtiar yang melibatkan Allah di situ. Kita kan hanya berikhtiar saja. Kita hanya berusaha mendidik anak bangsa ini. Tapi yang menentukan adalah Allah. Tapi kalau kita libatkan Allah dalam aktivitas kita, saya yakin ya, kalau kita ikhtiar kita maksimal dan Allah dilibatkan dalam aktivitas pendidikan itu, saya yakin hasilnya akan lebih baik ya. Jadi harapan hari ini mau menciptakan, membentuk anak-anak yang soleh, solihan, aliman, itu akan diraih. Karena minimal ya, idealnya bahwa anak didik kita itu kan, bahas kemarin itu, dia punya 3 kompetensi. Dia punya iman, punya ilmu, dan punya amal. Itu menurut saya ideal. Imannya kuat, amalnya berkualitas ya, dan ilmunya akan luas ya. Jadi ilmunya luas, amalnya berkualitas, kemudian imannya juga kokoh, atau dia punya kecerdasan yang seimbang. Dia punya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, juga kecerdasan spiritual. Nah, kalau itu sudah
terbentuk, itulah yang dikatakan pendidikan yang sukses, pendidikan yang berhasil. Dan semua itu akan kita raih kalau kita, pertama adalah kita punya salimul akidah, ya, punya akidah yang selamat, akidah yang lurus, akidah yang bersih, tidak bercampur dengan syirik, ya, kesyirikan tidak bercampur. Nah, kalau sudah kesyirikan kita ada dalam jiwa kita, ya sudah, kebersihan akan Allah cabut dalam aktivitas kita. Jadi kita bangun sebuah ikrar dalam diri kita, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah saja. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, mengajarku, mendidikku, hidupku, matiku hanya karena Allah, lillah, tidak karena yang lain. Nah, kalau karena lillah, karena Allah, maka Allah ridho dengan ikhtiar kita. Kalau kita lillah karena Allah, mengajar itu, mendidik itu, maka Allah akan meridhoi langkah-langkah kita. Tanpa lillah, maka Allah nggak ridho, maka hasilnya pun. Tapi kita ingin berharap, ya, kita ingin terus berharap pada Allah, betul-betul apa yang kita lakukan karena Allah. Karena kalau tanpa karena Allah, ya kita sia-sia saja. Kita bekerja capek dari pagi sampai sore. Tapi kalau tidak karena Allah, Allah tidak menerima amal kita itu. Ya, kata Rasulullah, la yaqbalullahu amal, ya, la yaqbalullahu amal illa amalan khalisan. La yaqbalullahu amalan illa amalan khalisan. Allah tidak menerima satu amal kecuali amal yang ikhlas. Ya, itulah hal yang mendasar kenapa kita harus ikhlas karena Allah. Karena ikhlas itu menjadi kunci utama diterimanya amal kita. Tanpa keikhlasan, ya maka amal kita sia-sia, tidak ada nilai di hadapan Allah. Nah, itu barangkali kajian kita malam hari ini, ya. Jadi karakter pertama seorang pendidik adalah salimul akidah. Insya Allah besok kita akan bahas karakter yang kedua, ya, yaitu nanti ada yang namanya sahihul ibadah. Kita akan bahas pada hari besok, ya. Demikian, semoga bermanfaat pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita akan bergabung pada malam besok dan pagi hari, ya, subuh, setiap pagi subuh Ahad pagi kita akan ngaji bareng, ada tilawah dan juga nanti ada kajian tafsir, ya. Semoga kita akan menambah memahami Al-Quran. Demikian, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.